Oke. Halo semua, kembali lagi sama gue Daniel di sini di channel Salam Satu Aspal, dan sesuai dengan janji kita akan bahas dan nge-review parts-parts mungkin apa aja yang udah nempel di Greyhound ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman stay tune terus ya. Oke, sesuai dengan janji kita di video sebelumnya, hari ini kita akan review dan kasih info ke teman-teman parts-parts apa aja sih yang mungkin udah nempel di Greyhounds. Mungkin kita akan start dari bagian depan, dari bagian kokpit, kepala, sampai ke kaki-kaki bagian depan ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk bagian depan, gue akan info dulu ke teman-teman, emang ada beberapa parts karbon yang udah nempel di Greyhounds. Nah, contoh dari parts karbon itu sendiri, mungkin gue akan geser sedikit motornya. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian visor, alis visor, spakboard, proguard, flag shield 2 itu sudah menggunakan carbon forged. Untuk speedometernya pun juga udah sama, itu juga carbon forged dengan reflektor biru. Nah, kalau teman-teman tanya, Om, bikinnya di mana segala macam, gue akan langsung cantumin, gue bikin di 999 nih, teman-teman. Itu teman-teman bisa langsung kontak aja, itu DM IG-nya itu 999 si Ko Martin, oke? Nah, untuk masalah harga, teman-teman bisa langsung japri juga ke dia. Nah, mungkin gue akan start dari kokpit dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau di bagian kokpit ini, gue akan bedain jadi dua bagian, ada bagian kanan dan bagian kiri. Kalau bagian kanan itu kita lebih berfokus ke bagian gas dan pengereman, yang dimana gas spontan gue itu gue udah menggunakan Domino. Nah, yang dimana Domino ini gue bandrol dengan harga sekitar 100 ribuan. Oke. Dan yang kedua, untuk saklar on off-nya, starter on off-nya, gue udah menggunakan KTC Kitako. Itu dengan harga kurang lebih sekitar 275 ribu kalau nggak salah. Nah, next, gue ada pengereman itu menggunakan RCB. Tapi ini berbeda nih teman-teman. Berbeda dengan RCB S1. Kenapa berbeda dengan RCB S1? Ini gue pakai RCB yang 17 mm. Oke, jadi kalau teman-teman lihat sekilas ya mungkin mirip-mirip sama Brembo-Bremboan. Nah, cuman kenapa gue pengen spill gue nggak pakai Brembo? Baik lagi teman-teman. Menurut gue udah cukup menggunakan RCB 17 mm ini, karena memang dari segi speed pun juga motor ini nggak sekenceng yang teman-teman kira kok, dan berat gue pun cukup berat untuk membawa motor ini gitu loh. Jadi memang motor ini memang gue khususkan untuk lebih ke arah looks-nya aja. Oke, di bagian kanan mungkin itu dan tambahan proguard. Kita masuk di bagian kiri teman-teman. Nah, di bagian kirinya itu sendiri gue udah mempercayakan handle coupling gue itu untuk menggunakan Ako 1 24 mm. Nah, yang dimana Ako 1 24 mm ini feel yang gue rasakan memang benar-benar auto legit, ringan banget pak gitu loh. Dan pada saat lu mau bawa kebut, mau lu jalan santai, perpindahan giginya itu bener-bener enak banget, tidak bikin tangan capek, especially pas lagi macet-macetnya di Jakarta. Nah, terlepas dari itu, untuk kabel koplingnya sendiri gue udah pakai KLX original, yang dimana gue bandrol dengan harga sekitar 100 ribu. Nah, untuk Ako 1-nya itu sendiri, gue lupa infoin tadi itu sekitar 1,9an. Nah, tapi gue nggak tahu nih, saya menjak PSBB pandemik ini apakah udah naik atau belum. Dan untuk RCB 17 mm ini sendiri pun gue bandrol di harga sekitar 1,6 kalau nggak salah teman-teman. Oke. Dan gak lupa di bagian saklarnya, lampu, dim, sen, kanan kiri gue menggunakan saklar custom fiction yang sudah PMP di Satria Karbu. Itu gue bandrol dengan harga 170 ribu. Dan untuk hand gripnya sendiri, gue mempercayakan hand grip gue ini menggunakan produk dari Ariete, Ariram. Itu gue bandrol dengan harga 300 ribu. Ini yang warnanya itu black blue. Oke teman-teman. Ditambah lagi kalau di bagian speedometer ini gue ada pakai pengukur aki. Itu dari G9 time voltage. Ada dua pilihan, ada waktu untuk mengetahui waktu dan untuk mengetahui voltase aki. Nah, ini gue bandrol dengan harga 150 ribu teman-teman. Oke, lanjut bagian kokpit sebenarnya udah beres, cuman itu aja. Lanjut mungkin ke bagian bawahnya sini nih teman-teman.
Nah, teman-teman bisa melihat seharusnya mungkin motor Satria itu pakai disnya tidak dis seperti ini, mungkin pakai dis yang tengahnya bolong deh. Nah, cuman gue kepikiran untuk ambil dis seperti ini karena memang konsep motor gue itu lebih pengen ke arah yang Muge look, yang dimana sebenarnya teman-teman bisa tebak antara dua, kalau nggak RCB, Virosi. Nah, cuman di sini gue pakai RCB SP522, tipenya itu tipe New NJMX, yang dimana untuk lebarnya pun mungkin beda dari velg-velg biasanya ya. Kalau velg-velg biasanya itu mungkin 140 sampai 160, ini gue pakai yang 185 depannya. Oke? Yang dimana untuk pengereman sendiri itu gue sudah menggunakan kaliper 4 piston, kaliper P4 piston, yang dimana disupport oleh selang itu dari selang rem Hell. Oke, yang dimana kalau ditanya kaliper 4 piston ini gue bandrol dengan harga berapa, gue udah paketin dengan kaliper belakang juga ya teman-teman ya, itu di angka 2,6. Selang rem Hell-nya pun juga sama, depan belakang itu gue udah bandrol juga itu dengan harga 1 juta, itu di depan belakang. Yang depan gue pakai kurang lebih sekitar 90 cm, yang belakang itu gue pakai sekitar 70 cm kalau nggak salah teman-teman. Dan untuk disnya ini sendiri pun memang dikhususkan untuk pengguna velg NJMX, yang dimana disnya ini pun gue pakai traction itu warna biru karena memang gue konsepnya itu adalah pengennya warna biru teman-teman, yang dimana dari warna biru ini sendiri gunanya untuk masuk di looksnya motor gue juga. Disnya sendiri ini pun gue bandrol di harga 550.000. Oke, nah ditambah lagi nih teman-teman nih, ada parts yang mungkin tidak terlalu kelihatan, itu ada stabilizer nih, stabilizer shock, yang dimana stabilizer shock ini sebenarnya gunanya itu untuk menjaga kita pada saat mungkin ada di jalanan bumpy atau pada saat cornering, untuk benar-benar menjaga posisi motor agar tetap stabil. Yang dimana stabilizer shock gue ini udah pakai kayak KTC Kitako juga, itu gue bandrol dengan harga sekitar 290.000 teman-teman kalau nggak salah. Oke, paling dari depan sih sebenarnya sih itu aja sih ya teman-teman ya. Oke, nah kalau tadi kita udah bahas bagian depan sampai ke kaki-kaki, sekarang kita akan bahas bagian tengah sampai bagian belakang nih, kaki-kaki belakangnya juga. Nah, untuk bagian tengah sebenarnya nothing special, cuman memang gue udah melakukan perubahan di bagian mesin. Semua parts-parts perintilan seperti sim-siman, terus mungkin rantai keteng, semua segala macam itu gue udah pakai parts-partsnya Thailand juga. Nah, yang dimana itu gue disupport untuk parts-parts Thailandnya itu sama salah satu partner gue juga nih, yaitu si Koadi. Nah, mungkin teman-teman kalau yang mau cari parts original Suzuki ataupun original dari Thailand pun ya pasti beda harga ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa langsung kontak ke Instagramnya Koadi, nanti kita akan sematin di bawah. Nah, lanjut yang dimana sebenarnya kalau ditanya, Bang, spesifikasi mesin lu itu apa sih? Sebenarnya spesifikasi mesin gue itu sebenarnya masih standar, cuman memang udah diporting untuk harian. Nah, yang dimana sebenarnya standar porting harian gue ini udah disupport sama karburator PE dari BRT, itu PE28. Nah, kalau ditanya bandrolnya harganya berapa, Bang? Gue nggak tahu sih ya kalau misalkan sekarang itu udah naik atau malah turun. Tapi kalau pada saat gue ambil dulu di marketplace itu kurang lebih di harga sekitar 690 kalau nggak salah ya teman-teman, 690.000 itu untuk karbunya doang. Dan untuk coilnya itu sendiri gue udah pakai coil YZ dari Yamaha, itu di harga 575.000. Itu yang original juga teman-teman gue ambil. Dan untuk CDI-nya gue juga masih mempercayakan CDI gue di CDI dual band BRT, itu gue bandrol dengan harga 675.000 teman-teman. Nah, yang dimana lanjut, Bang, lo oprek mesin semua segala macam di mana? Oke, awal gue start bener-bener bangun motor ini, yang pegang itu satu orang. Oke, yang pegang itu ada salah satu teman gue juga, namanya Yayat. Yayat lah yang bantu bangun motor gue dari yang di video pertama. Video pertama di sini, buat yang belum nonton juga. Di video pertama bentukannya seperti apa, itu Yayat
dengan mata kepala dia sendiri, dia yang bongkar, dia yang susun, dia yang bangun motor ini gitu loh. Jadi gue bener-bener support dari parts-partsnya aja nih teman-teman. Nah jadi gue mau ucapin thank you juga untuk Mas Yayat udah bantu gue wujudin motor impian gue. Dan ditambah lagi sama Mas Yayat itu gue mungkin ada bagian-bagian mesin yang memang udah di oprek juga. Misalkan contoh mungkin kayak noken diganti in yang sebelumnya mungkin gue notabene kurang gitu paham, tapi dia juga bantu untuk edukasi ke gue. Ditambah pelengkapnya itu mungkin ada ini kali ya, flex shield itu ada carbon forged juga sama. Dan untuk bagian bak mesin ini, kalau sebelumnya itu adalah warna gold, ini gue udah repaint. Gue udah repaint bak mesin, tutup mesin yang depan, sama rangka gue cat ulang, gue repaint ulang semua menjadi black glossy karena memang sebelumnya itu udah terlalu banyak cat yang ngelotok banget gitu loh, dan itu sangat-sangat gak enak dilihat banget. Kurang lebih sih kalau di bagian tengah sih itu aja. Jadi kalau misalkan ditanya ini juga buat engkol-engkolan gue ganti, itu gue ambil sama partner gue Agung, itu di harga 110.000 kayaknya saya ini buat engkolnya nih. Oke, nah kalau misalkan pada nanya nih, Bang, lu oprek mesin semua segala macam kena biayanya berapa? Gue kurang lebih itu kena biaya sudah include jasa di angka 3.500.000 sekian. Oke, nah mungkin lanjut nih teman-teman nih. Bosan bahas di mesin terus, sekarang kita akan bahas di pas ini nih, underbone. Yang dimana underbone dan knalpot, gue masih mempercayakan untuk memakai parts dari SJ88. Oke, yang dimana partsnya ini pun gue juga ambil dari partner gue, si Agung. Jadi thank you juga untuk Agung yang selalu support gue, dan Ko Adi juga yang selalu support gue untuk bagian mesinnya nih. Kalau Agung bagian aksesoris, Ko Adi bagian mesinnya. Yang dimana SJ88 ini untuk underbone V3-nya itu kurang lebih gue bandrol di harga sekitar 1,3 itu udah include sama step bounchangersnya. Oke teman-teman, dan untuk knalpot ini sendiri, nah ini knalpot yang bisa dibilang cukup langka ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dari size-nya pun, ini panjangnya pun beda dari knalpot biasa. Knalpot ini gua pakai dengan panjang 32 cm. Kenapa sih gue pakai yang 32 cm? Karena gua demen banget sama suara yang adem dan bulat gitu loh. Ditanya untuk power, ngempos gue segala macam, so far sih gue pakai enak-enak aja ya. Ya cuman balik lagi preferensi dan mekaniknya juga nih, gimana style karbunya, cocok gak, sesuai gak sama penggunanya atau enggak gitu teman-teman. Dari header sampai ke pipa-pipanya full system, gue ambil itu kurang lebih di angka 1,6 teman-teman. Dan ini sifatnya by request karena SJ88 sendiri itu pun jarang banget untuk keluarin size dengan panjang 32 cm itu teman-teman. Oke, nah mungkin kalau misalkan teman-teman lihat ini juga sama, ini ada kaliper Nissin 2 piston yang disupport sama selang rem hair juga. Seperti yang tadi gue bilang, kalau yang depan 90 cm, yang belakang gue pakai kurang lebih sekitar 70 cm. Oke, jadi kalau misalkan ditanya harga dari sini itu sendiri pun sepaket itu kalau nggak salah 2,6. Nah, yang tadi hair pun juga udah gue sebutin kurang lebih sekitar 1 jutaan ya teman-teman ya, depan belakang. Oke, habis itu ini cuma ada kayak semacam selang suges-sugesan doang, ini kurang lebih sekitar 30 ribuan. Terus selebihnya mungkin ada, gue nggak tahu ini tutup apa namanya, cuman ini kalau nggak salah pakai yang punya Ninja RR, kanan kiri itu sekitar 50 ribuan something, nggak salah. Dan untuk swing armnya, gue udah pakai merek dari SPS Racing. Jadi kalau sebelumnya gue pakai yang swing arm original, gue merasa kayaknya agak kurang gemuk nih dan agak kurang good looking juga gitu ya. Akhirnya gue mempercayakan swing arm gue ke SPS Racing. Itu gue bandrol dengan harga kurang lebih sekitar 1,8an teman-teman. 1,8 tapi belum include sama yang lain-lain ya teman-teman ya. Dan ini gue ambil sama siapa? Gue ambil sama partner gue juga, Ko Adi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari pun, kalau teman-teman bisa langsung kontak Instagramnya Ko Adi ya, nanti di bawah ya. Oke.
Nah, tadi gue habis putar balikin motor supaya teman-teman bisa lihat parts apa aja yang nempel di sisi kiri belakang motor gue. Oke, nah mungkin langsung back to topik aja. Dari sisi rantai, gue mempercayakan untuk memakai gearset dari Triple S dengan ukuran 428 HSB, yang dimana rasio gearnya itu sendiri pun masih sama dengan bawaan standarnya, yaitu di gear belakang itu 43, gear depannya itu 15. Nah, untuk gearset ini sendiri pun gue bandrol di harga kurang lebih sekitar 580 ribuan sekian, teman-teman. Lanjut, di bagian shock. Nah, ini shock banyak orang yang suka bilang barangnya langka nih, barangnya susah segala macam. Yes, gue mengakui juga bahwa memang barangnya susah banget. Itu gue pakai RCB Premium Black Edition, yang dimana gue bandrol dengan harga sekitar, gue nggak tahu sekarang ya, mungkin masih range di 3,3 ataupun di 3,1, di antara itu lah, kalau nggak 3,1, 3,2, 3,3. Sedangkan gue sendiri pun pada saat itu bandrol dengan harga 3,1, teman-teman. Apa yang spesial dari ini? Kalau menurut gue sih warnanya ya. Ada satu tipe di bawah ini itu warnanya warna ungu. Nah, kenapa gue ngambil warna ungu yang notabene mungkin dari sisi harga lebih murah tapi fungsinya sama-sama seperti ini? Karena balik lagi teman-teman, memang ada beberapa barang yang gue ambil untuk estetikanya, yang memang gue sematkan agar sesuai dengan konsep motor gue itu sendiri. Yang dimana warna hitam itu sendiri bener-bener gue campur dengan apa sih? Dengan garnish belakang, dengan bodi rangka gue, dengan blockhead gue yang serba hitam juga, teman-teman. Yang dimana menurut gue kalau dengan item ini itu sendiri pun perpaduannya akan sangat-sangat cakep sekali. Nah, ditambah lagi teman-teman, untuk garnish belakang sendiri pun juga sama. Kalau ditanya, bang sebenarnya kan nggak ada garnish belakang untuk Satria FU Karbu, memang nggak ada teman-teman. Jadi konsepnya ini itu sendiri pun gue ambil dari garnish Satria FU yang facelift, tapi gue minta dari 999 untuk mold ulang, dicocokin lagi sama bodinya si Barong, maka jadinya seperti ini teman-teman penampakannya nih. Kurang lebih ini garnish FU Barong mungkin satu-satunya FU Barong yang pakai garnish di belakang, yang dimana ini juga sama forged carbon blue reflector. Oke, ditambah lagi ini ada spakboard, papan seluncur lah ya teman-teman yang bilangnya ya. Papan seluncur ini kurang lebih gue bandrol di harga kurang, kalau nggak salah itu 310.000 teman-teman. Nah, jadi papan selancar ini memang gue pakai itu untuk memberikan hawa road race-nya itu lebih kental lagi gitu teman-teman. Cuma kalau misalkan pakai spakboard belakang segala macam kayak road race-nya langsung hilang. Tapi kalau dengan papan seluncur ini lebih menekankan nilai-nilai road race-nya lagi nih teman-teman, dan gue suka banget menggunakan papan seluncur ini ya. Cuman minusnya satu teman-teman, kalau hujan beneran jadi papan seluncur teman-teman, itu hujannya pasti balik ke entah yang teman-teman bonceng ataupun ke kita sebagai pengendara juga. Jadi better kalau misalkan hujan, ya udah motor didiemin aja di rumah teman-teman, nggak usah dibasah-basahin teman-teman. Oke, mungkin setelah dari itu lanjut ke bannya itu sendiri pun, gue udah memakai ban itu ban Pirelli Diablo Rosso. Nah, mungkin teman-teman lihat nih, ini kok agak gede gitu ya bannya sama velgnya, sesuai yang tadi gue bilang teman-teman. Karena gue mengusung tipe motor yang Mogelux, jadi sesuai dengan tadi ada velg NJMX di bagian depan, ini juga masih sama nih teman-teman, sepaket New NJMX RCB SP522, tapi bagian ban belakangnya itu lebarnya berbeda sama yang depan. Yang bagian depan tadi itu 1,85, yang bagian belakang itu gue ambil 2,50, yang dimana pasti kalau dari sizing emang udah pasti lebih besar dan kelihatannya memang lebih berisi dibandingkan Satria mungkin yang pakai ukuran-ukuran di 160 ataupun 185, layaknya kayak Satria FU injeksi standar. Oke. Dan untuk ban sama depan belakang gue mempercayakan kaki-kaki gue, penggunaan ban gue ini di Pirelli. Oke. Untuk teman-teman yang mau cari parts Pirelli, teman-teman bisa langsung kontak aja di Instagramnya di sini, itu ada MOP Pirelli Jakarta. Nah, gue ambil ban sama mereka, dan teman-teman juga nantinya ketika teman-teman mau ambil ban sama mereka, ya nanti kalau teman-teman
bisa dibilang dapat referensi dari gue, mungkin akan dapat diskon spesial mungkin. Kurang lebih seperti itu. Untuk bagian ban belakang itu sendiri pun gue pakai ukuran yang dimana itu ban belakang 110/70, bagian depan seperti biasa 90/80. Normal-normal aja teman-teman. Cuman memang kalau dilihat dari segi looks emang ya gede, cuman memang tidak terlalu besar dan masih tergolong nyaman sih untuk digunakan. Dan by the way, gue dapat inspirasi ini pun dari salah satu teman gue, yaitu Christopher, yang memang sebelumnya juga pernah menggunakan velg seperti gue ini gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya lagi, bang bagian depan kayaknya gimana cara cocokinnya segala macam, nah itu teman-teman bisa langsung ke bengkel ataupun tempat duduk di dekat rumahnya teman-teman masing-masing gitu. Nah kalau misalkan gue sendiri pun gue mempercayai pembubutan velg gue supaya bisa PNP itu kurang lebih itu ya teman-teman tau lah, di Jakarta Utara itu ada Saisoku. Nah untuk Instagramnya ada di sini teman-teman, buat yang mungkin lagi pengen PNP velg apapun itu, gue rasa sih kayaknya sih sama Om Eka sih udah master ya. Itu orang bener-bener gokil banget, semua velg apalagi project VV-nya dia itu menggunakan ring 14, salut gue sama dia. Oke, paling kurang lebih itu sih teman-teman video dari gue, dan inilah mastermind dari si Greyhound. Semoga parts-parts yang gue spill, baik lagi teman-teman, tidak bermaksud ria ataupun show off. Gue memang cuman pengen sharingin teman-teman bahwa inilah hobi yang gue jalankan, yang gue tuangkan di motor gue, sehingga terciptalah looks Greyhound yang seperti ini. Paling gitu aja sih ya teman-teman ya. Semoga dari apa yang udah gue sharingin bisa jadi referensi teman-teman juga untuk memodifikasi Satrianya teman-teman. Dan mungkin itu aja, sekian dari gue di video kali ini. Gue tutup. Baik lagi, gue mau say thank you buat teman-teman yang udah setia untuk nontonin kita, dan akhir kata gue mau ucapkan terima kasih dan salam satu aspal teman-teman. Mungkin gue akan pindah dulu nih ya teman-teman ya. Gue pengen spill untuk video part 3 nih teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya kalau teman-teman nanya ataupun penasaran sama video selanjutnya, nah, gue geser dulu ya Greyhound ya. Oke. A few moments later. Yep. Nah, di video part 3 kurang lebih ya kita akan review masih sama Satria, tapi ini mungkin ini adalah yang injeksinya dengan body yang bisa dibilang cukup rare juga, merah marun. Dan buat yang nggak sabar untuk nontonin video part 3, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya di-onin ya teman-teman ya. Sampai ketemu di video part 3 selanjutnya. Salam satu aspal.